Ada orang yang merasa dirinya tuh selalu benar. Udah gampang marah, dia merasa paling benar. Nah ini kan kadang ribet ya kalau kita berurusan sama orang begini. Padahal udah jelas-jelas nih dia itu punya salah. Jadi manusia itu selalu punya persepsi seperti ini. Di otak kita tuh selalu ada bagian yang membuat kita cuma pengen denger dengan sesuatu yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita pengen denger. Makanya defense mekanisme kita adalah menyalahkan bagaimana cara marah kita. Dengan empati kita memposisikan kalau kita lagi dapat orang yang marah, kita tuh maunya ketemu, maksudnya kita mau dimarahin dengan cara kayak apa sih? Itulah cara kita empati supaya marah kita terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Alsa Channel? Menganalisa kali ini aku akan angkat sebuah tema yang menarik karena belakangan ini cukup banyak berita yang membuat emosiku tuh agak-agak lumayan tersulut juga. Kok bisa sih begitu aja emosinya tersulut loh? Ngomongin soal emosi, sebenarnya emosi itu adalah satu bagian yang menjadi kehidupan kita. Rasa yang nggak bisa kita kendalikan, dan emosi itu tidak melulu negatif ya. Bahagia juga salah satu jenis emosi yang kita rasakan. Tapi di episode kali ini aku akan ngebahas tentang emosi yang negatif yang membuat kita sering marah, atau emosi yang lebih cenderung mendapatkan hal yang nggak menyenangkan. Karena belakangan aku baca berita nih, ada sebuah berita yang aku dapetin. Petugas SPBU salah isi, pelanggan marah dan mengejar untuk memukul. Ternyata berita ini tuh lumayan cukup bikin aku kaget gitu. Kok bisa sih di salah satu kawasan Bintaro di Tangerang Selatan, Banten. Dan pada saat itu kejadiannya si pelaku ya, oknum ini tuh langsung ngejar sampai mau mukul petugas SPBU-nya. Sampai petugas itu nggak bisa bertahan. Ada juga nih berita yang cukup membuatku kaget ketika ada prosedur COD di salah satu e-commerce, dan gara-gara itu pelanggan ini marah ke kurir COD-nya. Ini video yang cukup viral, berkisar 2 menit 20 detik, ketika seorang pembeli tuh ngamuk gara-gara memaki kurirnya yang waktu itu nganterin COD. Terus kemudian video itu tuh laki-laki ini tuh kayak marah-marah gitu. Sampai ada kalimat yang menurut aku agak-agak lumayan kaget. Pakai otak dong kamu, tahu nggak sih? Saya mau nyolong, rumah saya tuh ada. Itu waktu dia ditagih dia malah marah gitu kan. Jadi agak menarik ya. Bapak belum bayar atau mungkin ditagih, kok bapak yang marah gitu kan. Dengan bahasa yang kurang pantas. Terus ada berita berikutnya nih. Driver ojol salah kirim makanan, dan ketika pelanggan minta dibatalkan, malah dipukul. Jadi ini driver ojolnya salah kirim makan. Terus driver ojol ini tuh malah memukul pelanggannya. Aduh, ada satu berita lagi, karyawati nih, jadi perempuan yang melempar pelanggannya dengan gelas plastik karena nggak segera pesen. Aduh mbak, sabar atuh mbak, lihat menu tuh kan lama, ngeliat harga dulu, survei mau makan apa. Menarik ya teman-teman ya, tapi kenapa ya kalau kita pikir-pikir ada orang yang bisa gampang tersulut emosinya dan mudah marah? Atau mungkin teman-teman sering ketemu dengan orang yang mudah tersinggung. Misalnya kalau orang naruh barang terlalu kenceng gitu kan, disangkainnya itu marah gitu, padahal emang dia naruh barang aja gitu. Terus bikin yang satunya ngambek, kamu marah ya gitu. Emosi marah ini unik ya teman-teman, karena emosi ini adalah bagian yang sama dengan emosi yang lain, seperti senang, takut, jijik, sedih. Itu tuh pengendalinya adalah si amigdala, otak yang sangat sensitif terhadap reaksi emosi. Sehingga panca indera kita, mata, telinga, dia mengirimkan pesan kepada amigdala untuk memberikan pesan emosi apa yang hadir. Sehingga pekerjaannya itu kayak otomatis gitu. Terus dikonfirm nih sama otak bagian yang prefrontal. Sama waktu kita bahas kecemasan. Emosi marah ini juga sama. Dia akan mengkonfirmasi apakah ini adalah hal yang pantas membuat kita marah atau enggak. Jadi sebenarnya pengendalinya itu ada di otak, yang ternyata sensitivitas seseorang itu berbeda-beda. Iritabilitas terhadap stimulus yang membuat marah itu berbeda-beda. Stimulusnya netral, kayak orang ada yang ketika dia mendapatkan nada tinggi dari atasannya, dia
sensitif, membuat dia nggak terima, atau mungkin ada juga yang sedih. Kan emosi itu berbeda-beda, ya kan? Padahal stimulusnya sama, oknumnya sama. Ada yang mungkin kejadiannya bisa juga dialami oleh teman-teman yang lain. Pernah nggak salah isi gitu? Kita ngisinya mintanya Pertamax Dex misalnya, terus dikasihnya Pertamax biasa gitu kan. Saya nggak tahu sih, nggak terlalu paham tuh kesalahannya harganya naik apa turun gitu ya. Tapi apapun itu mungkin bisa jadi buat orang lain tuh adalah hal yang bisa dimaafkan, ditolerir gitu kan. Jadi sensitivitas ini tuh berasalnya dari mana sih teman-teman? Mungkin kalau kita kaitkan ada juga kondisi yang disebut dengan pengalaman yang dialami setiap manusia itu berbeda. Misalnya nih, dia mungkin dibesarkan dengan karakter atau kepribadian yang mengarah kepada proses belajar tentang emosi ini dari figur lekatnya. Orang tua misalnya. Dari orang tua yang memang memberikan gaya komunikasi marah seperti apa. Ini akan membentuk kepribadian kita seperti bagaimana kita menerima stimulus itu, seberapa sensitif kita terhadap emosi marah. Dan ada sebuah karakter yang disebut dengan karakter observan, di mana karakter observan ini disebut juga observatif. Dia cenderung memperhatikan hal-hal yang nggak diperhatikan orang lain. Jadi bisa aja sesuatu yang membuatnya marah itu adalah sesuatu yang membuat dia nggak nyaman dan memiliki toleransi yang rendah terhadap perasaan tidak nyaman itu gitu. Nah, kenapa ya ada orang yang punya karakter ini dan ada orang yang nggak punya karakter tersebut? Hasil belajar pengalaman hidup itu juga nggak bisa bohong. Seperti kita belajar main musik. Pastinya kalau kita belajar, kita tuh akan bisa menguasai alat musik tersebut. Dan sama dengan emosi marah. Kalau kita belajar mengendalikan emosi kita akan mudah untuk mengendalikannya. Sehingga pada saat amigdala ini kasih pesan sensitif terhadap emosi tersebut muncul, si prefrontal ini tuh bisa mengkonfirm bahwa bagaimana cara kita marah yang tepat. Apakah marah kita ini bisa menyelesaikan masalah, atau jangan-jangan ini hanya pemicu atau trigger dari pengalaman sebelumnya membuat kita emosi duluan gitu, membuat kita marah duluan. Karena persepsi kita itu adalah fokus yang bisa kita pelajari, yang dipengaruhi oleh background pendidikan, background pola asuh, level stres. Kenapa tadi aku bahas di awal bahwa harga BBM naik, kemudian kehidupan ekonomi kita makin sulit, ini juga menjadi pengaruh munculnya persepsi terhadap emosi marah. Sehingga pada saat manusia memiliki toleransi, batas ambang tolerir mereka terhadap emosi tersebut, udah kadung gimana ya teman-teman, ibaratnya nih gelas itu udah penuh, ya kan? Banyak banget yang membuat dia marah sama keadaan yang gak bisa dikendalikan. Kehidupan yang makin sulit, pressure pekerjaan yang makin tinggi. Kayak tadi misalnya pelayan, kok customernya nggak pesen-pesen, mungkin dia dapat target waktu dari atasannya lagi gitu kan. Jadi ambang batas toleransi terhadap emosi marahnya itu tuh kayak udah gelas yang penuh tadi. Bayangin, diisi dikit, gelas itu bisa tumpah. Nah, bedanya untuk pelayan yang lain, mungkin gelasnya itu ruangnya masih banyak gitu. Waktu dia dapat sesuatu yang membuat dia marah, si amigdala ini mungkin bisa jadi sama-sama kesel. Kok kagak pesen-pesen ya? Tapi si prefrontal itu seperti memberikan pesan bahwa nggak apa-apa, lu masih ada space kok untuk memaklumi, jadi nggak luber. Makanya stimulus itu netral. Kayak orang suka makan durian, ada yang suka, ada yang enggak. Ada orang dimarahin bosnya, yang satu baper, yang satu biasa aja. Jadi sebenarnya emosi itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dari fokus persepsi kita mau kemana. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Pada saat ada orang yang merasa dirinya tuh selalu benar. Udah gampang marah, dia merasa paling benar. Nah, ini kan kadang ribet ya kalau kita berurusan sama orang begini. Padahal udah jelas-jelas nih, dia itu punya salah. Kenapa ya? Pertama, kalau kita mau ngacu pada teori bias kognitif atau confirmation bias. Di dalam otak kita selalu ada bias, teman-teman. Yang perlu kita pelajari adalah that's why kita butuh yang namanya empati. Pemahaman terhadap kondisi dari perspektif yang berbeda. Dari kondisi yang berlawanan. Kalau enggak, kita akan menganggap diri kita paling benar. Bias ini tuh dia hanya akan menerima pernyataan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi manusia itu selalu punya persepsi seperti ini. Di otak kita tuh selalu ada bagian yang membuat kita cuma pengen dengar dengan sesuatu yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita pengen dengar. Makanya defense mekanisme kita adalah menyalahkan.
Nah, pada level ini kita tuh nggak bisa memiliki kemampuan mekanisme emosi atau ego yang baik. Kenapa? Karena kita tuh kalau mengacu pada teorinya Sigmund Freud nih ya teman-teman ya, di psikologi itu kita tuh punya 3 bagian di dalam diri kita. Ada id, dorongan manusia untuk selalu mengikuti apa yang dia inginkan. Lalu ada yang namanya ego, dan ada yang namanya super ego. Super ego ini adalah bagian dari dalam diri kita yang kita yakini sebagai nilai-nilai yang seharusnya, yang semestinya, moral issue itu ada di situ. Misalnya nih, pasti orang tua mengajarkan anaknya tentang kesabaran, memaafkan, untuk menerima hal yang tidak mengenakan, harus begini, empati, itu tuh super ego. Value-value yang kita pelajari gitu ya di dalam memori kita, yang dibawa oleh pengalaman hidup atas pola asuh dan lain sebagainya. Tapi kita punya nafsu, kita punya id, kita punya dorongan untuk selalu merasa benar. Nah, yang di tengah ini tuh si ego, dia tuh kayak polisinya gitu. Mau dengerin yang mana? Id atau super ego? Nah, ketika si ego ini bisa kita latih untuk berada di dalam kontrol yang tepat, dia akan lebih bisa tidak terlalu vulnerable gitu. Dia tidak terlalu ngikutin id-nya. Karena bayangin kalau kita ngikutin id kita terus, apa yang kita pengenin selalu, semua orang harus begini. Yang ada kita emosional mulu ya, marah-marah kan setiap hari. Jadi kita jadi vulnerable terhadap hal-hal yang menjadi ancaman buat kita. Terus kalau kita terlalu super egonya terlalu tinggi juga nggak bagus. Kita jadi nggak enakan, menahan diri, kurang asertif. Makanya kontrol ego kita ini harus seimbang dan ini bisa kita latih. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih Mbak Analisa kalau misalnya kita ada di dalam posisi orang yang gampang marah, atau mungkin bisa jadi kita ada di posisi dekat sama orang yang gampang marah. Kan nggak mungkin kita hindari kalau pasangan sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri, atau keluarga kita sendiri. Gimana dong caranya? Oke, sebenarnya basicnya sama ya teman-teman. Ini udah selalu aku bahas. We cannot control the wind, but we can adjust ourselves. Kita nggak bisa mengendalikan sikap orang lain. Kita nggak bisa mengatur semua yang kita inginkan sesuai dengan apa yang terjadi, dan apa yang terjadi sesuai apa yang kita inginkan. Rubah fokusnya kepada apa yang bisa kita kendalikan. Contoh kayak persepsi terhadap salah isi bahan bakar gitu ya. Coba dengan empati, kita posisiin jadi dia. Empati itu membantu kita untuk memahami, oh mungkin petugas SPBU-nya lagi capek. Dia salah, dia harus tahu, kita harus tegur. Tapi posisikan kalau kamu jadi mereka, kamu mau ditegur dengan cara apa? Lagian udah keisi. Kita nggak bisa mengulangi waktu itu. Jadi kendali aku di mana? Kendaliku adalah memberitahu kesalahan dia tanpa harus memaksa bensinnya balik lagi. Kan nggak mungkin. Kenapa dia memukul? Karena mungkin dia pengen mengendalikan situasi yang sudah terjadi. Makanya dia overacting. Actionnya tuh berlebih dengan emosi tadi. Ya, so fokus kepada apa yang kamu bisa kendalikan. Atau bisa jadi menghindari aja dulu. Kalau kesel, bisa jadi kita punya ruang untuk bisa melihat apa yang ada di dalam diri kita. Wah, aku marah banget nih. Sadari itu. Ambil nafas. Biasanya orang marah itu nervous system tubuhnya berubah. Jadi lebih deg-degan, lebih berkeringat. Jadi lebih emosinya tuh yang muncul adalah kalau negatif ya. Biasanya tuh kita kayak megang dada kita sendiri tuh kayak orang lagi lari maraton. Nah, sadari, oh aku marah nih, aku marah nih, aku marah. Cari sumbernya apa. Sumber yang membuatku marah tuh apa? Aware. Ya, aware ini akan membantu kita untuk menerima rasa marah itu. Ya aku memang marah. Tapi fokus kepada apa yang bisa aku kendalikan. Bagaimana cara marah kita dengan empati kita memposisikan kalau kita lagi dapat orang yang marah, kita tuh maunya ketemu, maksudnya kita mau dimarahin dengan cara kayak apa sih? Itulah cara kita empati supaya marah kita terkendali. Kalau kita nggak mau mendapatkan sikap yang nggak enak dari orang lain ketika dia marah, jadilah orang yang marah dengan penuh empati. Susah sih teman-teman, teorinya gampang ngomongnya. Prakteknya akan sulit. Kalau memang kamu tidak bisa mengendalikan emosi marahmu ini, dan akhirnya merugikan kehidupanmu, bahkan sampai
bisa jadi sekarang karena kondisi media sosial begitu, kita akan lari ke ranah hukum, kan bahaya ya guys. Karena masalah sepele, ternyata teman-teman harus mempertanggungjawabkan semua itu, maka boleh libatkan orang lain untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau perlu minta orang untuk jadi reminder di sebelah kita kalau kita lagi emosi marah, minta mereka mengingatkan. Kalau nggak bisa, ikuti anger management program yang bisa kamu ikutin bareng sama profesional atau dengan grup terapi yang sekarang juga udah banyak. Kalau teman-teman pengen tahu tentang anger management ini seperti apa, coba deh kepoin Instagramnya APDS Indonesia karena ada banyak konten terkait sama emosi, kepribadian yang bisa membuat teman-teman jadi belajar mengendalikan emosi kamu lebih baik. Ada juga webinar yang sering kita adain, kelas-kelas yang di situ aku juga jadi salah satu pengajar dan aku juga praktek di APDS Indonesia juga. Makanya teman-teman kepoin buruan kalau mau cari jadwal kelas maupun konseling bareng sama profesional. Gitu aja teman-teman, semoga kondisi belakangan ini kalau kita sadar banyak yang membuat emosi kita tersulut, pasti. Gak ada orang yang siap dengan ketidakpastian dan perubahan. Semuanya tuh pasti kaget, ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin soal ekonomi yang gak bisa kita kendalikan, sampai kapan ya pulihnya, stagflasi yang sekarang membuat krisis global, gak cuma Indonesia tapi semua negara juga berjibaku dengan ini semuanya. Fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan dan be aware dengan emosi yang kita rasakan. Kehadiran Ansa Channel ini semoga bisa jadi awareness teman-teman ya. Kalau lagi marah, kesel, coba tonton video-video kita. Thank you for watching and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.